di pulau-pulau terpencil, tempat yang jauh. Ada juga adik-adik kita yang mereka sehari-harinya di bawah pengasuhan kakak-kakak di panti misalnya, Kak Seto. Nah, mungkin ada tips-tips supaya adik-adik ini bisa mendapatkan atau bisa diberikan pengasuhan sehari-hari yang juga tetap gembira meskipun mereka tidak dalam suasana ada ayah ibu atau mereka memiliki keterbatasan sensori dan motor, Kak Seto. Iya, baik. Saya kira yang paling utama adalah anak-anak merindukan pola asuh yang penuh dengan kekuatan cinta. Ya, jadi penuh kekuatan cinta. Ya, kita para siapapun juga, apa ayah bunda, apakah pengasuh di panti dan sebagainya, gelarnya harus S3, yaitu sangat sabar sekali. Ya. Bahkan kalau perlu gelarnya S5, bahkan sangat sabar sekali, selalu senyum. Bahkan S7 senantiasa semangat dan sebagainya. Oh, wow. Jadi, ada kekuatannya harus di sini ya, adalah dalam bentuk pemenuhan hak anak. Bahwa anak-anak ini ibarat aneka warna bunga yang sedang merekah di Taman Sari Indonesia. Nah, ciptakan tanah yang subur. Tanah yang subur itu jangan tandus, jangan penuh kekerasan, jangan bentar-bentar melotot, membentak, marah, dijewer, dan sebagainya. Tapi tadi penuh kekuatan kasih sayang dan kekuatan CINTA. Begitu. Wah, cinta. Terima kasih, Kak Seto. Kak Seto kalau mau meninggalkan ruangan sudah boleh. Iya, baik. Ya, karena ada kegiatan berikutnya. Iya, boleh menyampaikan dulu ucapan, Kak Seto boleh menyampaikan dulu ucapan Selamat Hari Anak Nasional bagi pemirsa. Iya, khususnya bagi adik-adik di seluruh pelosok tanah air, saya mengaturkan atau mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Anak-anak terlindungi, Indonesia maju. Mudah-mudahan kita semua melindungi anak-anak di seluruh pelosok tanah air. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Seto, Ketua Umum LPAI. Selamat siang Kak Seto. Ya, terima kasih Kak Seto dan Bunda Sofi yang memberikan pencerahan untuk bagaimana kita bisa tetap menjaga literasi dan mencerdaskan adik-adik, bahkan mereka yang tidak hidup bersama keluarganya gitu. Nah, saya ingin dengar dari Bunda Rukmini, barangkali ada upaya dari Pemda untuk kecerdasan literasi adik-adik yang memang tidak bisa hidup bersama keluarga dan mereka posisinya berada di panti-panti asuhan, Bunda. Silakan. Kami berharap pandemi ini cepat berakhir, sehingga anak-anak di panti-panti asuhan yang ada di wilayah kami akan menjadi sasaran peserta Donita, baik mereka yang berkunjung ke perpustakaan dan atau menjadi titik kunjung tim Donita. Gitu, Bu. Luar biasa, Bunda. Jadi Donitanya sudah siap untuk menjangkau adik-adik di panti asuhan dan juga tersedia untuk dimanfaatkan oleh adik-adik di panti asuhan, tidak hanya untuk keluarga ya Bunda ya. Ya. Nah, saya juga ingin nyambung ke Bunda Kiswanti dan Bunda Rukmini nih, tadi yang disampaikan Kak Seto tadi ya, S5 bahkan S7 gitu kalau perlu nih. Ini tadi kita lihat Bunda Kiswanti itu nggak habis-habis sabarnya selama beberapa generasi dari pertama kali mendirikan PAUD. Apa sih Bunda kiat-kiatnya? Mungkin ya namanya manusia kan ada saatnya kita mungkin naik turun begitu ya Bunda. Apa kiat-kiat yang bisa dibagi dengan sesama pegiat PAUD yang menyimak kita ini untuk kita bisa mengendalikan suasana satuan PAUD dan interaksi kita dengan orang tua supaya tetap S5 dan S7 Bunda? Ya, baik. Terima kasih Kak Tani. Yang pernah saya baca buku tentang hak perlindungan anak, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, saya pribadi ini, kami di lembaga PAUD ini hanya satu, yaitu partisipasi. Dan kami menyadari bahwa anak-anak ini pemilik masa depan. Kalau dari kecil sudah kasih sayang, pola asuhnya kurang tepat, akan sangat disayangkan karena itu akan berdampak pada diri kita juga. Dan jelas mendidik satu anak itu kan butuh ribuan orang, bahkan butuh satu desa untuk mendidik seorang anak. Itu yang melandasi kami, dan yang secara reginya kami ingin kehidupan kami itu ada bermanfaat, dan siapapun bisa menjadikan buat kita dengan landasan kita punya asah, asih, asuh, itu kunci utama. Dan
kita harus bermanfaat untuk yang lain. Dan harapan kami dengan kita melimpahkan kasih sayang kepada anak-anak, anak-anak itu pun akan tumbuh dengan limpahan kasih sayang, bisa mengontrol emosinya, dan dia juga nanti bisa menjadi teladan untuk teman-temannya. Itu yang menjadi alasan kami, dan itu bagian dari rasa syukur kami dipercayakan terlahir di dunia. Kita ini sebagai khalifah Allah, ya kita harus memaksakan diri ada kebermanfaatannya. Itu Kak Tani. Baik, terima kasih sekali Bunda Kiswanti. Itu menit ke Bunda. Kalau tadi Bunda Kiswanti mengatakan butuh satu desa untuk membesarkan satu anak. Nah, karena Bunda di kota Talia, saya akan bilang butuh seluruh kota Tasikmalaya untuk membesarkan anak-anak Tasikmalaya sehingga bersiap untuk Indonesia maju. Bunda mungkin ada tips dan ucapan, harapan dan motivasi untuk adik-adik usia dini dan juga para orang tuanya di kota Tasikmalaya dan juga di Indonesia yang menyimak. Bunda, 1 menit. Kami berharap pandemi ini cepat berakhir sehingga anak-anak di panti asuhan yang ada di wilayah kami akan menjadi sasaran peserta donita baik mereka yang berkunjung ke perpustakaan dan atau menjadi titik kunjung tim donita. Kiranya itu dulu, dan saya boleh sampaikan juga selamat Hari Anak Nasional Anak Indonesia. Terima kasih Bunda nih. Untuk yang di kota Tasikmalaya, ayo para ibu, ayah, komunitas semuanya manfaatkan akses ini di perpustakaan kota ya. Terakhir saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu boleh menyampaikan motivasi untuk para orang tua, tidak hanya Bapak, juga keluarga ya, semua yang mengasuh anak-anak usia dini. Silakan Pak Pandu. Ya, harapan saya dan keluarga mudah-mudahan semakin banyak orang tua yang memulai kebiasaan membaca daring di rumah ataupun mendongeng, apapun yang bisa menumbuhkan kecintaan anak dalam literasi. Jadi mungkin sebuah platform sharing nanti di Bapak Baca Cerita, mungkin bisa dibilang itu bukan komunitas tapi sebuah platform sharing. Jadi harapannya bisa menjadi sebuah gerakan, dan kami rencananya mau merekam dalam bentuk podcast dan bisa suaranya banyak ditularkan gitu ya, sehingga anak-anak lain dan orang tuanya bisa terus membangun budaya membacanya. Terima kasih Ayah Pandu, wah luar biasa sekali. Saya mau ke Bunda Sofi terakhir. Bunda bisa menyampaikan motivasi dan harapan tidak hanya untuk pemirsa tapi juga bagi lintas pemangku kepentingan. Bunda, silakan. Iya, masa pandemi ini merupakan masa yang berat bagi kita semua. Data UNICEF mengatakan bahwa kelompok yang paling terdampak dari pandemi ini adalah anak-anak usia dini. Mari kita antisipasi dan mitigasi dampak itu agar dunia ini tetap menjadi lingkungan tumbuh kembang yang aman, nyaman bagi anak-anak kita berusia dini, dengan mengupayakan dalam peran kita masing-masing untuk menciptakan kegiatan literasi yang bermakna dan menyenangkan bagi mereka, sehingga kita bisa menghindar dari dampak-dampak yang tidak kita inginkan seperti learning loss dan literasi, agar anak-anak kita tetap menjadi generasi yang tumbuh dengan sehat dan nyaman meskipun pandemi ini cukup menghantam mereka. Demikian Mbak Tani. Baik, terima kasih Bunda. Tidak terasa para pemirsa di rumah dan para narasumber, kita telah sampai ke penghujung dari tayang bincang kita pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan 4 simpulan begitu ya kira-kira. Yang pertama tadi disampaikan oleh seluruh narasumber dengan cara masing-masing bahwa literasi itu tidak sekedar calistung, namun juga termasuk pengayaan dan memaknai juga kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya kosakata, tapi juga kemampuan untuk menyimak, memirsa, memaknai dunia dengan gembira, begitu ya. Kemudian ada banyak kegiatan yang dapat memantik kemampuan literasi anak, pembacaan nyaring yang tadi juga beberapa kali kita bahas ya. Dan juga keterpajanan mereka pada materi cetak seperti yang dipesankan Bunda Sofi ya, agar anak-anak ini terbiasa menjadi pembelajar sepanjang hayatnya dan haus akan materi-materi yang penuh aksara dan literatur begitu ya. Dan ragam kegiatan inilah yang didorong untuk dilakukan di satuan-satuan PAUD
bermitra dengan keluarga, sehingga PAUD menjadi berkualitas dan holistik integratif untuk anak-anak usia dini di penjuru Nusantara. Kemudian kalau bicara soal buku bacaan anak yang ragam media, ada kaya teks dan gambar, tadi seperti disampaikan Bunda Sofi, itu bisa menjadi alat yang memperkaya, tetapi tidak hanya dibatasi dengan teks dan gambar yang bisa dilihat langsung, tapi juga mengembangkan imajinasi melalui dongeng gitu ya, sehingga anak-anak ini menjelajah di luar dari lingkup rumahnya. Kalau pandemi ini kan kita terbatas di rumah gitu ya. Dan sehingga mereka juga bisa tetap melihat jendela dunia melalui bacaan, dongeng, dan pengalaman sehari-hari seperti Bukis activity yang tadi di-share oleh Pak Pandu. Kemudian yang terakhir, perlu aksi untuk bergerak bersama, lintas pemangku kepentingan, lintas sektor. Kita harus butuh satu desa, bahkan butuh satu kota. Bahkan kalau tadi Bunda Cinta, butuh seluruh pihak di satu provinsi. Dan mungkin semua pemangku kepentingan di Indonesia ini supaya kita membantu melawan hilangnya kesempatan belajar anak-anak, terutama di masa pandemi ini ya. Dan juga nanti kalau kita berhasil di masa pandemi, maka insya Allah mudah-mudahan untuk pasca pandemi juga itu sudah menjadi satu kebiasaan yang baik ya, kita membangun enabling environment untuk anak-anak tumbuh literasinya di seluruh Nusantara. Ada 3 cara yang tadi juga disinggung dalam sambutan Pak Dirjen, kemudian dikuatkan oleh para narasumber. Yang pertama, membacakan buku kepada anak di satuan maupun di rumah. Tadi ya, Bu Kiswanti mencontohkan, Pak Pandu mencontohkan, dan ini diamini oleh seluruh narasumber. Membacakannya juga dengan seru, seperti tadi dicontohkan Kak Seto. Yang kedua, ada pendampingan kesatuan dari pemerintah kota, kabupaten, pemerintah provinsi, dari para ahli seperti Bunda Sofi yang sudah berkunjung beberapa kali ke tempatnya Bunda Kiswanti, itu menguatkan satuan untuk makin berkualitas. Kemudian juga meningkatkan akses buku bacaan bagi anak, baik itu buku bacaan fisik yang dicetak ataupun saat pandemi ini buku-buku digital seperti tadi inovasi dari Jawa Barat ya dengan candil, kemudian ada makan jengkolnya tadi. Nah, satuan pendidikan kita harapkan menjadi salah satu titiknya juga sehingga anak-anak tidak hanya pada saat lagi waktunya PAUD datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan, tapi juga mau ke sana karena ada pojok baca yang asik. Mari sama-sama kita dukung supaya PAUD-PAUD di Indonesia bisa makin berkualitas dengan 4 elemen yang sudah kita ulas di awal tayang bincang ini. Saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber semua, semoga tetap sehat dan tetap semangat. S5, S7 tadi ya, tetap semangat, selalu sabar, senantiasa, begitulah kurang lebih. Kepada Bapak Ibu, hatur nuhun atas perhatian para pemirsa. Jangan lupa pemirsa ikuti kuis Hari Anak Nasional di media sosial dari PAUDpedia, ada di story Instagram, kemudian di akun Facebook PAUDpedia. Ingat ya, PAUDpedia tidak ada titik, tidak ada tanda hubung, PAUDpedia langsung. Dicek Instagram, YouTube, dan akun Facebooknya. Ikuti, tunggu pertanyaannya di sana dan jawab sebanyak-banyaknya hari ini. Besok di tanggal 24 akan diumumkan pemenangnya. Dan para pemenang nanti akan mendapatkan paket buku bacaan yang akan dikirimkan ke masing-masing pemenang ya. Jadi boleh para ayah bunda yang berkegiatan PAUD, punya PAUD juga ikutan kuis ini. Baik, demikian terima kasih banyak kepada para narasumber sekali lagi yang luar biasa memberikan inspirasi untuk kita, para pemirsa yang sudah setia menyimak rangkaian acara kegiatan Hari Anak Nasional, termasuk juga tayang bincang ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan itu ada cerita yang sudah dada-dada untuk sesama anak usia dini. Mari bersama-sama kita ucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2021. 1, 2, 3. Selamat Hari Anak Nasional 2021. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.